kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan sorga, kami akan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas setiap anugerah dan kesempatan baru yang Tuhan berikan kepada kami, hingga kami boleh bangun dari tidur kami dalam keadaan sehat dan melanjutkan kehidupan kami. Ya Allah, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami hari ini, kami terlebih dahulu menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu yang kudus melalui renungan pagi hari ini, agar kami beroleh hati yang bijaksana dan dapat melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman hari ini Tuhan, karena Tuhan yang memberikan mereka sukacita dan menyertai setiap perjalanan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, yang menjadi renungan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 5. Beginilah dikatakan, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Aisaluhutna dohamu anak hatiuron, jala anak arian, dang sian borngin hitam manang sian haulomon. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berkumpul terpanggil menjadi orang Kristen, menurut 1 Petrus kita merupakan anak-anak terang yang dipanggil dari kegelapan menuju terang Kristus. Berbicara tentang terang, selain dari cahaya, dia juga tidak pernah bersatu dengan kegelapan. Karena itu, orang Kristen kononnya hidup dalam kegelapan dipanggil kepada terang Kristus yang sejati. Dan dalam nasib pagi hari ini kita disebut sebagai anak-anak terang. Dan hal ini dikatakan Paulus berbicara ketika ia menyampaikan tentang hari Tuhan yang datang seperti pencuri, yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kapan dan saat bagaimana. Oleh karena itulah Paulus menekankan agar kita senantiasa berjaga dan tetap was-was. Kedatangan Tuhan diumpamakan seperti pencuri jika kita lihat dalam ayat 2-nya, yaitu ketika orang lengah dan damai dan dengan kenikmatan hidup yang semu. Orang yang memang tidak menghendaki kedatangannya atau karena tidak beriman, tentu dia tidak akan percaya akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya, sehingga ia kecolongan dan hidup dalam sifat-sifat anak-anak kegelapan. Tetapi nats ini mengingatkan kita kembali akan status kita menjadi anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Anak-anak siang, bukan anak-anak malam. Yang berarti bagaimana orang percaya diingatkan kembali yang sudah dipanggil menuju terang, harusnya hidup dalam terang itu. Orang yang beriman, anak-anak terang itu, tentu dia harus percaya akan kedatangan Kristus kedua kalinya dan hidup berjaga-jaga, memiliki sikap hidup yang berbeda dengan orang yang tidak percaya. Oleh karena itu kita disebut anak-anak terang, kita dipanggil ke dalam terang itu. Maka anak-anak terang harus hidup dalam terang dan hidup menerangi orang lain. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar kita melihat terang, maka kita juga harus hidup di dalam terang itu. Dengan cara seperti apa? Tentunya melakukan segala perbuatan baik seperti yang dimintakan dalam nas kita. Karena anak-anak terang, dia hidup dalam cahaya dan perbuatan yang baik yang menunjukkan hidupnya itu menjadi bersinar dan terang bagi orang lain, bagi sesamanya. Dan itu adalah bentuk kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Paulus memberikan penghiburan bahwa kita dalam menanti Kristus, kita bukanlah anak-anak kegelapan, kita bukanlah anak-anak malam, tetapi kita adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Sehingga anak-anak terang sangat bertentangan dengan anak-anak kegelapan yang akan menanti kebinasaan. Oleh karena itu, anak-anak terang dan anak-anak siang berarti kita akan menerima terang Kristus dalam hidup kita, dalam kebenarannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
mari kita menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki Allah, perbuatan-perbuatan anak-anak gelap yang tidak sesuai dengan firman Allah, dan hidup menurut anak-anak terang. Bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat bagi sesama, bagaimana hidup kita bisa menjadi teladan bagi orang lain, bisa menjadi tiruan, dan hidup kita bisa bersinar di dalam kehidupan orang lain. Karena demikianlah kita mencerminkan kita adalah anak-anak terang. Sehingga melalui nasihat Paulus ini kepada jemaat dan juga kepada kita diingatkan untuk tidak tertidur secara rohani, melainkan tetap waspada dan hidup di dalam perbuatan-perbuatan anak-anak terang, di dalam iman yang sejati, dan tidak berbuat atau tergoda dengan godaan dunia, dan hiduplah dengan persekutuan yang sejati dengan Tuhan Allah. Tunjukkanlah hidupmu menjadi anak-anak terang. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.